Saya menyapa sahabat dalam satu bincang-bincang hukum. Sapaan saya kali sahabat juga ingin memberikan satu pandangan lain atau satu respon terhadap kasus yang viral saat ini, yaitu meninggalnya seorang anak di Indragiri Hilir, kalau tidak salah sahabat tempatnya, yang diduga dikeroyok atau dianiaya oleh teman-temannya. Dari sini sahabat, ada perdebatan atau ada persepsi yang berbeda antara pihak kepolisian yang sudah melakukan lidik terhadap persoalan ini dengan pihak keluarga dan kuasa hukumnya. Dari pemaparan saya kali sahabat, saya tidak akan masuk terhadap persoalan itu, karena itu masih dalam tahap penyelidikan dan mungkin tahap penyidikan, sehingga tidak ingin membuat suatu pembahasan terhadap hal itu, karena masih belum menemukan apakah perbuatan itu ada perbuatan pidananya atau tidak. Oleh karena itu sahabat, saya mencoba melihat atau memberikan pendapat, pandangan tentang perbuatan pidana atau perbuatan yang menimbulkan akibat dalam satu ketentuan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP kita. Untuk melihat satu perbuatan dan akibatnya sahabat, para pelajar hukum atau yang belajar hukum dan penegak hukum tentu akan melihat teori material, teori delik material yang memfokuskan atau mengkaji pada akibat dari sesuatu perbuatan pidana. Dalam pelajaran hukum ini dikenal dengan Delirpan de Causalité, yaitu ajaran hubungan kausalitas. Hal ini perlu dipelajari sahabat adalah untuk bisa menemukan siapa yang mempertanggungjawabkan suatu delik-delik yang dirumuskan secara material dari pidana material atau dalam hukum pidana positif. Itulah tujuan mengapa ajaran Delirpan de Causalité ini perlu dipahami. Dalam Delirpan de Causalité ini sahabat, ada dua yang perlu dikaji. Pertama, delik yang dirumuskan secara material, sering disebut dengan the delicten met material omskriving, seperti contoh pasal 338 KUHP. Kemudian delik yang dikualifikasi sebagai akibat perbuatan, sering disebut dengan the door het geval gekwalifiseerde, sebagaimana contoh pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Oleh karena itu sahabat, untuk melihat hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibatnya, maka ada 4 teori yang sering dipakai oleh pakar atau para penegak hukum. Antara lain, 1. Teori kondisi sine qua non. Teori ini sahabat melihat bahwa semua musabab yang menimbulkan satu akibat dari satu perbuatan pidana. Contoh sahabat, misalnya A menggunakan pisau menikam si B yang mengakibatkan si B misalnya meninggal dunia.
Maka menurut teori ini sahabat, untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab yang dari suatu perbuatan pidana, tidak hanya bisa melihat A menikam si B dengan menggunakan pisau, tetapi juga akan melihat dari mana si A memperoleh pisau. Misalnya si A memperoleh pisau dari si C, maka si C pun akan dikualifikasi sebagai mengakibatkan perbuatan matinya si B. Dan dia pun akan ditanyakan dari mana si C membeli pisau tersebut. Jika dia mengatakan membeli pisau dari si D, maka di sini sahabat, A, C, dan D dikualifikasi sebagai semua yang terlibat yang menimbulkan musabab dari suatu akibat perbuatan pembunuhan itu. Itulah yang dimaksud dengan teori kondisi sine qua non. Kemudian sahabat, ada teori yang kedua, yaitu teori generalisir. Dalam teori ini sahabat, maka tidak ada lagi batasan syarat dan akibat. Kemudian teori ini memandang atau memberatkan suatu saja yang menjadi penyebab musabab dari suatu perbuatan yang menimbulkan akibat. Misalnya sahabat tadi contoh, si A menikam si B dengan pisau. Maka dalam teori ini, dia hanya melihat satu saja musabab yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa si B, yaitu perbuatan si A yang menikam si B dengan pisau. Itulah pendapat atau ajaran dari teori generalisir yang dikemukakan oleh Ponbur ini. Kemudian ada teori individualisir, sahabat. Teori individualisir ini dikemukakan oleh Traeger. Dalam teori ini sahabat, dia hanya menitik beratkan secara konkret perbuatan yang menimbulkan akibat. Itulah yang harus bertanggung jawab. Dalam hal ini sahabat sering dikenal dengan sebutan inkonkret, perbuatan yang konkret, atau post factum, perbuatan yang sudah terjadi. Perbuatan mana yang nyata-nyata menimbulkan pengaruh besar terhadap akibatnya. Ini sebagai teori untuk mencoba mengkritik teori kondisi sine qua non yang dianggap terlampau meluas atau melebar, meminta pertanggungjawaban dari suatu perbuatan yang dapat dipidana. Teori ini hanya mengindividualisir saja. Misalnya A menikam si B dengan pisau dan mengakibatkan si B kehilangan nyawa. Inilah yang dikualifikasi sebagai perbuatan dalam teori individualisir ini. Berarti perbuatan si A lah yang diindividualisir, yang menikam si B, menimbulkan si B kehilangan nyawa. Kemudian ada teori yang terakhir sahabat, yaitu teori relevansi. Teori relevansi ini sahabat menitik beratkan bagaimana perbuatan itu dan relevansinya. Apakah perbuatan itu relevan dengan akibat? Misalnya tadi si A menikam si B. Jika dia hanya menikam kaki sahabat, lalu si B meninggal dunia, maka menurut teori ini dia tidak relevan. Tetapi sahabat, jika si A menikam jantung si B dan menimbulkan si B meninggal dunia dan tidak dapat lagi ditolong karena kehabisan darah, maka menurut teori relevansi ini, maka perbuatan si A yang menikam jantung si B yang kehabisan darah dan menimbulkan kehilangan nyawa, maka perbuatan itu adalah relevansi yang menimbulkan kematian, kehilangan nyawa dari si B. Inilah dalam pandangan teori relevansi yang
seringkali kita lihat dalam KUHP yang sering digunakan oleh penegak hukum kita saat ini. Karena itu sahabat, semua teori ini, keempat teori ini, tentu masih bermanfaat dalam praktek, di mana nanti penegak hukumlah akan yang melihat dan menggunakan teori ini. Dan kemudian nanti apabila sampai di persidangan, maka penasihat hukum atau pengacara si terdakwa akan bisa memberikan tanggapan atau argumentum apakah teori-teori yang digunakan itu betul sebagai akibat dari perbuatan untuk membela terdakwa dalam persidangan. Inilah sahabat menjadi perdebatan-perdebatan dalam persidangan. Apakah teori yang digunakan oleh jaksa penuntut umum nanti bisa dibantah dengan dalil dan teori yang lain oleh penasihat hukumnya dalam persidangan. Karena sahabat, teori ini mempunyai kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Namun akan membantu kita untuk memahami setiap perbuatan-perbuatan pidana dan akibat hukumnya. Itulah fungsi dari keempat teori ini atau keempat ajaran ini, membantu kita memahami perbuatan-perbuatan pidana material dan akibat perbuatan itulah yang dilarang atau yang menjadi dasar untuk mempidana seorang tersangka atau terdakwa dalam meminta pertanggungjawaban hukumnya di persidangan. Semoga bermanfaat. Demikianlah sahabat.